Gimana nih teman-teman? Mungkin mau kenalan dulu. Ada yang dari universitas? Halo, jangan malu-malu. Halo, Grace. Halo, Kamu apa nih yang ini ya, daftar dari loket ya? iya betul. Oh, oke. Kenapa sih pengen ikut ini penasaran? Oh ya, aku kan baru memulai karir researcher juga nih, Researcher, setahun. oke. Eh, Penasaran juga sih kayak kalau dari Somia sendiri kan kemarin abis dari UMKM segala, dari segmen yang micro segmen gitu kan. Pasti Betul. kayak banyak tantangannya aja gitu, kayak cara ngomongnya beda, Iya. niatnya Grace, sampai jobnya, keluar kota ah, ya. iya benar, kita sih emang project kita tuh banyak itu sih ya, micro segmen. Gak cuma finance doang sih, macam-macam juga. Ada healthcare, ada telco juga. Kalau Grace sendiri ini kerjanya di apa maksudnya bidangnya perusahaannya bergerak di micro segmen juga atau gimana? Nah, aku tuh mungkin dua-duanya ya. Soalnya aku tuh di perusahaan konstruksi. Sebenarnya dia Oh, teknologi untuk menghubungkan pemilik proyek sama pekerja gitu ya. Nah, pekerjanya ini lo apa tukang, di mana mereka kan oke. juga micro segmen juga ya kalau bisa dibilang. Nah, iya 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 iya, menarik tuh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Amin. acara hari ini. Yap. Selamat datang juga buat yang lain. Thank you ya Grace. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free aja langsung ditanyakan. Yang lain gimana? Ada yang mau share juga dari ke tadi kayak Grace? Sabtu pagi ya kan, mengikuti acara yang bermanfaat. Pemanfaatan waktu yang baik. Halo Almira, the first one ya udah ngantri. Halo juga Kak. Kamu gimana nih kamu Almira? Sama kayak Grace, researcher juga atau gimana? Aku kebetulan UI UX designer as Oh, general sih di perusahaan yang bergerak di bidang e-procurement oke. gitu. Kenapa kepengen ikut ini nih chat kita? Soalnya kan kebetulan apa namanya produk yang aku kerjakan itu ini kan berhubungan cuman di beberapa kelompok orang yang melakukan pengadaan barang. Cuman Oh, eh prosesnya itu kan proses pengadaan barangnya yang cukup bagi orang awam kayaknya itu ribet ya. Jadinya hmm, itu tuh bagi orang-orang yang emang ahli di bidang pengadaan barang dan lain sebagainya yang mana itu tuh biasanya orang-orang yang udah di perusahaan yang udah enterprise gede gitu Kak dan berhubungan juga sama proses finance dan lain sebagainya gitu. Nah, jadinya aku penasaran nih dengan topik kali ini gitu. oke. Seru ya pekerjaannya ya. Seru, seru, bingung banget Pak. Sepertinya banyak intrik-intriknya. Banyak drama Banget. juga nggak? Wah, banget tuh, apalagi kalau sama apa namanya ya, apalagi kan kalau UI UX tuh pasti ini kan kita seringnya berawal dari user dulu nih. Nah, tapi seringnya tuh dramanya sama tim bisnis yang mereka tuh sering bilangnya kayak kalau pengalaman aku sih gitu kan. Oh iya iya Biasanya iya iya. drama yang kayak gitu tuh. Biasanya bentrok di situ ya. Yang satu Iya maunya benar. apa? Nah, itu dia. Belum lagi sama tim teknikalnya Mas yang programmernya. Nah iya itu juga. Kasihan ya UX designer biasanya di tengah-tengah, bingung ya Nah, mau bener, dengerin yang mana. bener banget. Oke. By the way, kemarin kita juga udah sempat ini sih bikin story polling pertanyaan dan memang ada juga yang bertanya soal itu gitu loh, gimana cara biar ada meeting point di antara yang tadi gitu loh, yang misalnya dari si levels maunya apa, dari user dapatnya insights apa ya kan. Sementara technicalities dari programmernya misalnya ada limitationsnya apa kayak gitu. Gimana sih caranya? Menarik, menarik. Thank you Almira. Ya, sama-sama, Kak. Yang lain gimana? Tadi ada yang dari procurement. Terus tadi si Grace ada yang tadi berhubungan dengan tukang microsegment usersnya. Kalau teman-teman yang lain nih yang baru bergabung,
Ini judulnya Fireside Chat, tapi kita nggak ada api. Apinya membara dalam hati aja berarti kali ya. Membara dalam hati, bener. Ini teman-teman, ini Nathan salah satu konsultan kita yang fotonya ada di poster. Nanti dia juga akan share ya, Nathan ya. Halo, pagi semuanya. Nah, ini juga nih Uka, panelis kita. Gimana teman-teman Somia, mau mulai aja? Udah mau lewat sekitar 10 menit? Bisa sih kayaknya sambil kita mulai kali ya. Kita mulai, oke. Baik. Jadi aku pengen ngucapin dulu selamat datang buat teman-teman yang sudah menyisihkan waktunya di hari Sabtu pagi ini untuk bergabung bersama kita, senior research consultant-nya Somia di acara Fireside Chat ini ya. Tadi teman-teman beberapa sudah ada yang share, sepertinya seru-seru dan sepertinya punya pertanyaan banyak nih. Jadi kalau gitu tanpa perlu berlama-lama lagi langsung kita mulai. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Tadi teman-teman sudah mengenalkan diri, selanjutnya dari Somia mungkin mau sedikit ada perkenalan. Boleh di next slide-nya? Oke. Jadi mungkin teman-teman beberapa sudah ada yang follow sosial media kita, sudah pernah lihat-lihat proyek-proyek yang pernah kita handle. Jadi kita itu Somia CX, kita itu adalah konsultan di bidang experience design. Nah, mungkin di sini ada satu video pendek, mungkin bisa diputarin dulu untuk tahu nih kira-kira sebenarnya Somia itu seperti apa dan apa aja yang kita kerjain. Boleh tolong diputarin videonya? Hello everyone. To continue our celebration, we have a short story to tell. Once upon a time, bad UX silently crawled into our world, destroying our experiences. Let's just call them baduks. With Indonesia having one of the biggest Muslim population in the world, the lack of proper design doesn't help Muslims perform their wudu rituals before prayers. Using elevators should be easy and can be done without much thought. Banking process is complicated and takes a lot of time. Look at the queue. Chatbots are everywhere. But to use it, you need to be steady and ready. Or else the bot will just close the conversation. The unknowing humans had no help and suffered in silence. In the meantime, the Badukses started proliferating and taking over our world. So from 2012, Somia started working together with a few clients and individuals to beat the Badukses. As awareness grew, more came along to join forces. We ran around the whole of Indonesia to hunt the Badukses down. Requests for help aren't just coming from Indonesia, but started coming from other parts of the world too. During our quest, we chanced upon many tales, some fun ones too, that could be sung for ages. During a usability testing, the respondent fell asleep midway. Our consultant was puzzled and started waving his hand to the camera as he didn't know what to do. We had a respondent who pretended to be someone else. He wore a school uniform with someone else's name on it. He even arranged to do the interview at his neighbor's house in order to match the profile we need. These are the things we have to watch out for. During one of our in-depth interviews, there was a flood in the house. For us to continue, we even helped to dry up the house first. One of our researchers got to interview his idol. We shall not name names here, but she is a very well-known and talented Indonesian musician. Imagine how hard our researcher had to stay focused. With the digital industry exploding in the last 10 years, the Badukses also started evolving and became harder and harder to beat. We need more allies to spread the mission and raise more awareness by recruiting more heroes. We joined forces with UXID. We started Somia Academy to train more allies. We established Service Design Indonesia in 2019. We became a part of the Global Reach Network and UX Alliance. We also participated and spoke at public events to raise more awareness on UX. These are some encouragement we received throughout our journey. I just want to say thank you for all my team,
from Somia, The fight against Baduxus is only possible with deep collaboration, hand in hand with like-minded people like you. So hit us up to continue the fight together. Oke, thank you videonya. Jadi gitu ya, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan insight tentang apa yang kita lakuin di Somia. Tadi teman-teman sempat lihat tentang celebration. Jadi benar di tahun ini kita sudah 10 tahun. Jadi kita mulai pertama kali itu tahun 2012 ya. Jadi sudah 1 dekade. Kebetulan bulan Oktober kemarin kita ulang tahunnya sekitar awal Oktober. Jadi sudah 10 tahun. Nah, kita tuh mulainya tadi teman-teman mungkin sudah sempat lihat ada beberapa proyek yang berhubungan dengan finance, tapi kemudian berkembang nggak cuma finance doang, kita merambah ke bidang-bidang yang lain, ada commerce, consumer product, telco, architecture, dan macam-macam proyek-proyek di bidang-bidang yang lain. Bisa di next. Nah, ini adalah beberapa klien yang pernah bekerja sama dengan kita. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, mereka macam-macam banget ya, ada banking, ada consumer products, ada telco, ada segala macam lah pokoknya. Gitu. Jadi ini beberapa yang pernah bekerja sama dengan kita dan sebagian besar puas. Terus next. Oke, jadi tadi di video juga sudah sempat disebutkan kita nggak cuma menghandle clients, tapi salah satu misi kita juga adalah membantu mempopulerkan service design dan experience design di Indonesia. Nah, Somia itu sebagai agency, kita itu bergabung dalam 2 aliansi network besar. Yang pertama itu adalah Rich Network. Ini adalah kumpulan agency yang khusus mengerjakan proyek-proyek yang berhubungan dengan human centered design. Lalu yang kedua adalah UX Alliance. Ini juga sama. Ini network dari 26 agencies yang bergerak di bidang UX. Nah, di sini di UX Alliance ini tiap negara itu cuma bisa diwakili 1 agensi dan Indonesia diwakili oleh Somia. Next. Nah, ini tadi di video juga sudah sempat di-mention beberapa awards yang pernah kita menangkan. Ada yang dari bank, ada yang kemudian dari Interaction Design Award dan segala macam dari 2019 sampai 2021. Sebenarnya ada beberapa proyek lain cuma NDA ya, jadi kita tidak bisa tampilkan di sini karena yaitu NDA dengan klien. Selanjutnya, nah ini mungkin kalau yang follow di sosial media sempat lihat di beberapa minggu belakangan kita sempat banyak posting tentang buku ya. Jadi dalam rangka merayakan 10 tahun ulang tahun kita itu, tahun ini kita bikin buku yang berisi kumpulan insights. Nah ini adalah buku yang pertama, jadi dia itu fokus banyak ke arah finance. Nah, ini bukunya teman-teman bisa baca secara gratis, ada di link di slide berikut. Nah, di sini ya. Isinya apa? Bisa mundur sedikit. Jadi, di dalam situ kita nggak cuma ngasih insights kita doang, tapi kita juga ngasih recommendations ya. Jadi biasanya kita jelasin lebih dulu konteks permasalahannya apa, terus kemudian solusi rekomendasi yang kita kasih ke klien kita itu ya. Jadi kita ada 8 rekomendasi. Nanti untuk lebih detailnya teman-teman bisa baca sendiri di buku yang tadi itu ya. Bukunya itu gratis, bisa di-download, bisa dibaca di issue. Next ini tadi ada linknya. Itu di sosial media kita juga ada ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau scan di sini QR code-nya bisa, atau bisa langsung ke bit.ly/SomiaCX ebooks ya. Oke, lanjut. Nah, itu tadi tentang Somia. Nah, sekarang ini adalah 4 bintang tamu kita pada hari ini, 4 panelis kita. Tadi Somia udah kenalan, sekarang kita kenalan dulu kali ya sama 4 orang ini. Dimulai dari yang paling senior dulu mungkin ya, dari Uka, silahkan. Halo pagi teman-teman, thank you banget nih udah join. Kenalin, gue Uka. Apa nih yang perkenalan apa aja nih, Jo? Jadi Uka sebagai ini ya, lead designer ya di Somia, lead consultant di Somia. Boleh diulang, Jo, suara lo kecil banget. Di Somia Uka sebagai apa, Uka? Oh ya, gue di Somia sebagai lead designers. Apalagi nih yang mau di-share? Selama kerja di Somia ada apa nih pengalaman riset yang menarik apa nih, atau yang seru-seru? Yang seru-seru. Mungkin sepanjang riset di Somia udah membuat beberapa ibu-ibu menangis selama IDI kali ya. Accidentally ya, not on purpose ya, not on purpose.
Pas interview atau gimana tuh? Pas interview. Oh, interview rangkap curhat ya. Iya, jadi terus gue suka bingung gitu, kenapa nih gitu. Mungkin itu kali kalau dari gue. Bisa Saking ke Terutama karena saking topiknya finance ini kali ya, untuk yang micro segment banyak cerita-cerita mengharukan gitu ya Kak ya. iya, yang kayak ya banyak cerita yang beda banget dengan gue personally gitu ya. Jadi kayak ya tadi ya Jo bilang, kadang jadi setengah sesi curhat ya saat kita IDI gitu. Itu sih jadinya banyak gitu. Accidentally membuat ibu-ibu menangis saat ngobrol-ngobrol. Jadi insight saya dapatnya bukan cuma tentang topiknya doang, tapi sampai background-nya dia juga. Mungkin itu sambil cerita juga. Betul. Ya. Oke, thank you Uka. Berikutnya Nathan nih, Nathan. Oke, Ayo. gue Nathan, gue senior consultant di Somnia, terus mungkin lebih spesialisasinya sih banyak di research dan juga di physical product gitu, karena gue dulu lulusan industrial design gitu ya. Jadi ada beberapa produk yang berhubungan sama physical product, kayak tadi mungkin sempat lihat yang celengan atau yang urinal, itu gue yang sempat bantu ngerjain. Terus tadi pengalaman yang paling menarik. Ya, yang paling berkesan selama jadi Berkesan. researcher. Mungkin sebenarnya paling berkesan tuh waktu sama Kevin nih sebenarnya ceritanya. Jadi suatu hari kita lagi interview, adalah orang gitu, interview orang tapi mereka nggak bisa di tempatnya mereka, tapi di cafe gitu. Terus di belakang orang itu ada satu meja belakangnya lagi kan. Ternyata di belakang itu udah 2 sejoli yang cukup PDA gitu. Kayak public display of affection gitu ya, sampai mereka cium-ciuman, peluk-pelukan, Oh, pangku-pangkuan gitu. Terus itu sebenarnya kan kita kalau lagi interview kita rekam ya. Jadi sebenarnya kita pasti punya tuh rekamannya itu. banyak backsound-nya ya. Wah, banyak backsound-nya itu nggak konsen banget sih waktu interview, kayak susah banget buat konsen ya waktu itu. Luar biasa memang. Oke, seru ceritanya ya. Tadi bareng Kevin ya, Nathan ya. Iya. Lanjut aja deh berarti langsung Kevin. Atau jangan-jangan sama. Jangan sama ya ceritanya. Yang lain Oke, coba. ya nggak sama. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Kevin, senior consultant juga di Somnia, sekaligus juga jadi instruktur untuk kelas DRS di Somnia Academy. Kalau yang berkesan, mungkin kemarin jalan-jalan ke Makassar, makan seafood enak banget kali ya. Kayak ternyata dari satu nation kayaknya itu seafood paling fresh dan paling enak sih. Unrelated to the research, tapi dapat external positivity-nya lah ya, externality yang positif dari kerja riset ini gitu. Tapi itu perks of being researcher sih, jalan-jalan dan nikmatin tempat riset. Dan salah satu perks-nya itu. Sambil field research sekalian ngetrip ya. Iya. Ngomong-ngomong soal trip nih, yang the last one nih, Wonder Woman yang baru balik dari India. Gimana di India, ada pengalaman seru apa? Diajak TikTokan kah, bareng Shahrukh Khan atau gimana? Oh, gue dikira orang Korea, coba Wede. ngerti dari mana. Terus pertama kalinya diajakin foto karena kayak dianggap bule. Kayak gue mikir kayak ini muka gue bule dari mana. Coba. Tolong kenalan dulu Bu, belum kenal yang lain. Aduh, sorry. Oh iya bener lupa. Ini gara-gara Jo tanya-tanya kemarin pas lagi keluar. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama aku Anin, di Somia sama kayak Nathan, Uka, dan Kevin, senior konsultan juga. Spesialisasi sebenarnya banyak riset di Somia, terus banyak pegang project service design juga. Kebetulan ada background service design, walaupun tetap interest juga tentang project-project atau topik-topik yang berkaitan dengan space gitu ya. Kebetulan karena ada background arsitek juga dulunya. Pengalaman berkesan kalau seputar riset ya, banyak sih. Mungkin tapi yang kalau Nathan sama Uka mungkin yang lebih ke ada hubungannya sama riset, aku ngikut Kevin aja deh yang nggak usah terlalu berhubungan sama risetnya banget serius-serius. Paling salah satunya pernah ke Jambi, harus nyebrang ngin sungai pakai kapal gitu. Jadi kayak beneran kayak
tempatnya itu kayak ya harus nyebrang gitu ya, dia lumayan remote, terus di sana kayak pas jalan kayak sepi gitu kan. Pas awal-awal jalannya ini beneran ada orang yang bisa kita interview atau enggak gitu kan, pikir sampai ketemu kayak kepala desanya, terus akhirnya dikenalin sama orang-orang, terus harus apa namanya ngobrol gitu ya. Itu satu. Sama mungkin akhir-akhir ini kayaknya orang-orang banyak yang punya kucing ya. Kemarin belum lama ini research ada di satu rumah tuh dia punya banyak banget kucing, terus lucu-lucu kucingnya lewat-lewat, jadi bikin gak konsen waktu note taking karena ngeliatin kucing. Banyak distraction ya. Iya. Oke, thank you keempat panelis kita hari ini. Jadi langsung aja kita mulai ya. Di sini tadi seperti yang udah aku jelasin, jadi hari Kamis sama Jumat kemarin kita sebenarnya udah pasang story di Instagram kita, di mana kita itu pooling pertanyaan, dan ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, teman-teman yang hadir hari ini nanti sambil panelis kita menjawab beberapa pertanyaan dari Instagram ini, bisa langsung kalau mau nanya langsung aja ya. Nggak usah malu-malu, either mau raise hand atau misalnya mau via chat juga nggak apa-apa ya. Jadi mau dipotong di tengah-tengah pun feel free aja ya. Kita mau coba jawab dulu yang dari Instagram nih. Yang pertama tadi udah ya, yang soal yang interestingnya udah. Terus yang kedua ada yang bertanya soal inovasi nih, terutama yang berhubungan dengan mikrosegmen. Jadi mikrosegmen ini kan sebenarnya banyak limitasinya ya, meskipun mereka potensinya untuk finance itu cukup besar gitu. Nah, dari teman-teman Somia sebenarnya melihat apa sih yang paling menantang gitu, yang paling menjadi challenge terbesar pada saat teman-teman memberikan rekomendasi untuk solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di segmen ini. Siapa yang mau jawab? Mungkin Anin kali ya. Oke, boleh. Sebenarnya tadi udah awal-awal nih waktu sapa-sapa awal kita baru sempat ngobrol sama teman-teman, sudah sempat kebahas sih kayaknya menurut aku salah satu challenge-nya itu ngebalance atau ngelihat dari nggak cuma dari sisi user tapi kebutuhan atau tantangan dari sisi provider, penyedia jasa atau bisnisnya juga kali ya. Karena ketika ngomongin microsegment kan berarti mereka rata-rata atau kebanyakan, nggak semua tapi kebanyakan itu kan satu biasanya karena low ekonomi gitu kan ya, kekuatan ekonominya nggak gede gitu kan. Jadi itu jadinya akhirnya salah satu susahnya ngebalance sama akhirnya bisnis goal atau hal yang harus dicapai gitu, dan juga tentang literasinya gitu kan, jadi harus banyak edukasinya untuk naikin literasinya gitu-gitu sih. Jadi kayaknya sih itu ya mungkin yang nanti habis ini bisa kita bahas lebih lanjut juga bareng teman-teman, ngebalance antara kasih tahu kebutuhan dari user dan juga bisnisnya, karena mau ngomongin bisnis apapun pasti perlu sustainable gitu kan, supaya sustainable. Nah, karena itu harus di balance itu tadi gitu. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan. Ada dari Somia yang mau nambahin tadi jawabannya Anin? Mungkin ya silahkan. ya, mungkin mau nambahin ya. Mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri, kalau ngelihat dari project-project riset sebelumnya, sebenarnya PR terbesarnya itu juga memecahkan persepsi dari stakeholder, karena kayaknya walaupun udah agak berkurang, tapi itu ada kayak semacam digital fever gitu di industri, yang kayak dikit-dikit bikin mobile app, dikit-dikit bikin website gitu. Padahal sebenarnya belum tentu solusi tersebut itu tuh tepat sebenarnya buat microsegment ini gitu. Padahal sebenarnya mungkin kalau misalnya kita lihat dari market, financial apps, financial product itu tuh udah banyak banget kan di lapangan gitu. Tapi ya kalau misalnya kita mau bilang financial inclusion buat microsegment, kayaknya masih ada juga yang masih belum bisa tergapai gitu untuk mencapai financial inclusion ini gitu. Mungkin itu jadi pertanyaan yang harus dicari tahu dulu. Sebenarnya kok digital product nggak bisa reaching them out ya gitu. Kira-kira apa nih yang harusnya kita lakukan gitu sih mungkin kalau dari aku. Berarti tadi itu ya salah satu challenge-nya itu tadi susah ketemunya ya, dari misalnya
ketemunya di lapangan apa gitu, sementara objektif dari briefnya apa gitu ya, dari research-nya apa. Nah ini berhubungan juga nih, ada juga yang nanya, tadi juga kalau nggak salah Grace sempat curhat ya, dia gontok-gontokan antara si levels dengan data yang dia dapat, terus sama dari apa programmernya. Nah itu gimana tuh caranya supaya misalnya itu ketemu tuh antara business goals sama kemudian ketemu data di lapangan apa, user sebenarnya kepengen apa, atau kemungkinan juga dalam framework teknisnya mungkin ada keterbatasan-keterbatasan apa, itu gimana supaya ketemu middle ground-nya gitu. Mungkin Dari sedikit gua nambahin kali ya. Jadi ada sedikit cerita gitu yang sebenarnya ada di buku juga. Jadi memang solusi untuk microsegment ini tuh nggak selalu digital gitu ya. Kita waktu itu tahun 2017, 2018 tuh sempat melakukan riset gitu. Dan waktu itu UK yang lakuin risetnya sebenarnya ya. Kita keliling Indonesia, 6 kota dari mana aja sih? Ada Medan, Binjai, Makassar, Tondano, yang di Jawa di mana Kak? Jogja dan Klaten. Jogja, Klaten gitu ya. Terus ternyata di sana kita lihat tahun 2017-18 tuh orang-orang belum siap untuk menerima adopsi solusi digital gitu. Dan ternyata waktu itu jawaban yang menarik adalah kita setelah melakukan riset tuh kita punya desain celengan di mana orang tuh bisa nabung di situ celengannya, tapi nyetornya tuh bisa di agen bank gitu, agen bank yang berupa warung. Yang pertama tuh waktu kita solusinya kayak gitu, kita dimarahin gitu ya kayak sama klien ya, ini apaan sih bikin celengan zaman digital gini. Tapi setelah kita coba untuk roll out waktu itu, kita coba untuk melakukan implementasi di 4 RW gitu kalau nggak salah, di 4 RW, dan di situ kita udah bikin hitungannya gitu supaya bisa break even terus gimana untuk mengukur kesuksesan programnya, dan ternyata programnya berhasil dan sempat setahu gue tuh diproduksi celengannya dan di roll out tuh ke 1 juta nasabah gitu, dan itu sempat jalan, itu bisa mendapatkan dari klien kita yang itu adalah bank, bisa mendapatkan banyak nasabah baru, bisa mendapatkan banyak orang yang mencoba pertama kali bank dan untuk menabung, meskipun akhirnya program ini nggak jalan ya gara-gara COVID ya. Setelah COVID belum dilanjutkan lagi, tapi ya jadi nggak semua solusi ternyata tuh harus digital. Cuman mungkin yang jadi susah adalah gimana kita bisa meyakinkan klien gitu ya. Mungkin kalau dari case kita bisa ngasih data, atau mungkin kalau misalnya di kita tuh ada yang namanya prototyping gitu, di mana kita tuh bisa mencoba mengimplementasikan ide kita tapi nggak langsung ke seluruh Indonesia gitu, karena itu kan bakal mahal dan kalau misalnya gagal susah gitu. Jadi kita implementasikan beberapa tempat dulu, ngecek kalau di beberapa tempat ini sukses, kira-kira bisa bisa sukses apa enggak sih gitu program ini, dan kalau sukses ini bisa direplicate apa enggak sih gitu. Mungkin nambahin dari Nathan kali ya, kadang-kadang saat kita ngomong riset dan inovasi, terutama ngomongin bisnis gitu ya, itu untuk bisa diimplement kadang-kadang nggak cuma ngomongin risetnya ya, tapi gimana kita project management sama stakeholder gitu ya. Jadi saat kita riset, jangan cuma mikirin risetnya doang, tapi gimana kita connect sama yang punya bisnisnya gitu. Kalau di Somni biasanya sebelum kita actually ngerjain projectnya, kita kulon dulu nih gitu sama yang related sama topiknya gitu. Kita ngobrol sama divisinya, apa sih problemnya sekarang, apa challenges-nya. Jadi kita kayak udah ngetok pintu dulu, kita akan coba bantu daerah sini ya, coba dong di-share problemnya apa. Dan sepanjang kita riset pun kita nggak walk in silo gitu. Jadi kita ketika ada checkpoint, bisa kita do progress report gitu ya. Dan itu kita ngundang lagi semua divisi yang terkait. Jadi mereka juga owning the project itu, owning the research. Jadi nggak yang ujuk-ujuk, ada inovasi dari kita gitu kan. Karena kita percaya juga bahwa untuk bisa innovate itu butuh semuanya, semua pihak terlibat, nggak cuma dari konsultan atau dari researcher-nya doang gitu. Karena by the end yang tahu bisnisnya ya orang bisnis gitu. Itu sih kalau dari nambahin dikit kali ya. Oke, jadi jawabannya udah komprehensif banget tuh ya dari segala sisi. Ini ada yang bertanya nih, Ardi mana orangnya? Boleh langsung mic on aja atau mau aku bacain? Boleh. Halo. Ya. Gue lagi sarapan. Sedikit hujan nih. Aku dari Medan BTW, tempat kalian yang datang. Ya kenalin, aku Ardi. Previously di EdTech. Ya gitu. Previously di EdTech. Aku pengen nanya sih ke teman-teman ya di Somnia. Wondering aja gimana sih cara teman-teman itu nentuin satu grup sampel itu sebagai mikrosegmen gitu ya.
variabel apa yang dipakai, dan dari mana referensi variabel itu datang gitu. Karena aku worry aja, there is a fever. If you talk about fever, kalau kita ngobrolin fever, ada kecenderungan kita sebagai orang-orang yang datang dari tier 1 city atau dari grup yang lebih tinggi, kita ngelihat ke bawah itu sebagai mereka punya level hidup yang di bawah kita gitu. Nah, padahal kalau kita ngobrolin mikrosegmen, Aceh itu secara kapital emang rendah gitu ya, tapi mereka di sana tuh hidup berkecukupan banget. They don't need this financial service, yada gitu. Nah, itu aku wondering sih, gimana kalian nentuin itu dan referensinya datang dari mana? Please, kalau ada jawabannya. Thank you, Yosef. Itu ya, jadi soal target mungkin ya, gimana sih kemudian mendefinisikan ketika kita bilang microsegment sebenarnya kriterianya apa gitu. Ada yang mau menjawab dari teman-teman Somia? Boleh aku start dulu, kalian nanti dari yang lain bisa nge-share. Mungkin kalau secara definitif ininya, tiap klien atau tiap bisnis punya definisi microsegmentnya masing-masing tergantung bisnisnya ya, Aldi ya. Cuma sebenarnya kalau mau jadi patokan, sebenarnya dari World Bank itu dia juga ada share sebenarnya pembagian classes gitu ya secara ekonomi itu kayak gimana. Mungkin ini bisa jadi referensi kali ya. Mungkin aku bisa share screen dikit buat jadi patokan. Nah, ini sebenarnya bisa kita pakai juga bahwa mereka ngedefinisinya berdasarkan daily consumption-nya per orang seperti apa. Jadi kalau teman-teman lihat nih, sebenarnya di kita yang dianggap mid sama upper tuh nggak sampai 20% gitu. Bahkan yang masuk middle class saja cuma nggak sampai 20 gitu. Sisanya tuh sebenarnya mulai dari poor, vulnerable, sama aspiring middle class. Walaupun bagusnya adalah kita yang secara definisi poor itu udah makin berkurang dan aspiring middle class makin tinggi gitu ya. Mungkin ini bisa jadi patokan sedikit kali ya, Aldi ya, buat kalau kita ngomongin numbers patokannya yang gimana. Cuma tiap bisnis biasanya punya range-nya mereka yang masing-masing. Kayak bank punya range, kalau contohnya di bank ada segmen mikro, ada segmen consumer gitu. Nah itu juga balik lagi definisinya itu bisa berbeda-beda gitu, tapi ini mungkin bisa jadi patokan awal. Oke, mungkin aku mau nambahin dikit. Sebenarnya ini kalau misalkan dari pertanyaan itu sih menurut aku tergantung sama project-nya juga sih gitu ya. Untuk kalau misalnya kita mau explore sesuatu. Jadi sedikit bahas gitu. Mungkin kita kan ada riset, ada beberapa jenis ya. Ada misalkan exploratory research gitu. Itu kan kita masih mengeksplor nih. Kita belum tahu apa yang ingin kita lakukan. Karena itu kita mengeksplor. Nah, mungkin kalau di riset itu kita bisa broaden juga. Kayak kita bisa tentuin kira-kira responden siapa sih yang mau kita ajak ngobrol gitu ya. Misalkan contohnya kayak waktu itu di salah satu riset yang kita lakukan, kita tuh ngelihat bahwa kita selagi klien kita tuh punya satu aplikasi gitu. Aplikasi itu tuh ternyata kira-kira tuh paling bisa ngebantu siapa gitu. Jadi kita melihat dulu sih, kita map out dulu awalnya kayaknya aplikasi itu nggak bisa ngebantu semua orang. Tapi setelah kita melakukan riset, sebelum melakukan riset benerannya gitu, kita melakukan desk research, kita melihat bahwa aplikasi itu ternyata lebih cocok untuk pedagang gitu. Untuk para pedagang yang jualan di pasar gitu misalkan ya. Yang itu sebenarnya bukan jualan di pasar sih, tapi yang jualan aja gitu. Karena itu di riset itu akhirnya kita hanya menginclude dari microsegmentnya itu hanya orang yang pekerjaan itu pedagang gitu. Kita nggak include orang yang karyawan atau misalkan yang pribadi gitu, yang pengguna pribadi, tapi kita memang fokusnya ke pedagang karena kita memang mungkin bisa mendefinisikan dulu gitu dengan desk research kira-kira solusi yang kita buat itu lebih cocok untuk siapa. Itu kalau misalkan yang tadi itu bukan exploratory research ya, tadi untuk kayak testing satu konsep. Cuma mungkin di konsep lainnya kita juga bisa melakukan riset yang sebutnya exploratory research. Jadi kita memang broaden dulu audiensnya gitu, kita coba ngobrol dengan beberapa jenis orang yang berbeda. Nah dari situ kita bisa ngeliat nih patternnya, kira-kira kalau misalkan mungkin untuk tipe orang yang A gitu, kita bisa ngasih solusi A, untuk orang yang B kita ngasih solusi B, dan mungkin bahkan ada tipe orang yang C kita nggak bisa ngasih solusi apa-apa. Jadi mungkin ya kita sebagai company gitu, kita memang mencoba untuk berhasil gitu, kita berusaha untuk berhasil gitu dalam melakukan riset. Jadi mungkin saat kita melakukan ke next step-nya gitu, saat melakukan implementasi atau ideation, kita coba untuk melakukan solusi untuk tipe orang A dan B dulu gitu. Mungkin yang C-nya dikesampingkan dulu karena memang dari mereka tuh belum ada needs-nya. Oke. Dari teman-teman Somi yang lain mau nambahin?
Jadi maksudnya kalau ngomongin soal definisi itu udah ada definisi yang standardized, tapi biasa terkadang tiap project itu dari KLNS juga mereka punya definisi sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi fleksibel gitu, tinggal disesuaikan aja mau pakai definisi yang mana, kurang lebih kayak gitu. Gitu. Dari Ardi udah menjawab belum tuh jawabannya? Oke. Ya, so far udah menjawab sih. Walaupun sebenarnya ada rasa penasaran lain juga. Tapi ya balik lagi, ternyata beneran bergantung kan sama tipe projectnya, bergantung sama kemana arah tujuan dari projectnya juga. Habis itu referensi mana yang dipakai. Nah itu beneran bergantung gitu sih. Tapi ini ternyata kenyataan yang terjadi seperti itu gitu. Maksudnya tadi kayak Nathan ada bilang kita lebih nentuin mikrosegmen sebagai pedagang daripada karyawan, tapi bisa jadi by income atau by daily use mereka lebih banyak pedagang gitu yang mereka bisa dapat. Nah itu nyata truth yang perlu disadari sih untuk nentuin ini ya. Ya, mungkin nambahin dikit kali dia. Emang kadang kita perlu tadi ya nanti bilang desk research dan sebenarnya by data kalau aku barusan share link di chat gitu ya. By data secara income mid ke bawah memang lebih dari 50% penghasilan yang mid low itu adalah bergerak di pedagang atau informal sih. Jadi balik lagi kita nggak cuma bergerak langsung dari qualinya tapi lihat data desk research-nya seperti apa. Ya, mungkin bisa nambahin dikit, kebetulan lagi ngerjain project tentang unbank, underbank gitu. Projectnya skopnya lumayan, bukan lumayan gede. Jadi kita beneran kalau mungkin biasanya kita project udah kayak ada dengan satu service provider gitu ya, terus dia udah ada spesifik target segmennya kayak misalnya pedagang kah atau apakah. Kalau ini tuh beneran broad bener, jadi kita benar-benar mau ngelihat across service provider kayak gimana, secara ekosistem dan landscape gimana. Terus akhirnya kita harus nyari kan, selama ini kita data cuman tahu kayak unbank, underbank di Indonesia gede berapa puluh juta gitu kan. Tapi sebenarnya siapa sebenarnya yang unbank, underbank ini gitu. Makanya akhirnya kita kemarin itu banyak desk research lumayan deep, gede gitu untuk benar-benar cari tahu siapa sih yang unbank dan underbank gitu. Which is terus akhirnya kita perlu kayak sampai harus ekstrak parameter-parameter apa yang bisa membuat mereka ke arah sana gitu. Atau mungkin misalnya satu dari yang kita temuin salah satunya kayak low economy gitu. Terus low economy makanya kalau tadi Uka bilang salah satunya pedagang ya memang. Terus akhirnya kita breakdown juga mungkin karena susahnya di Indonesia ya, pengalaman Dex Research kemarin itu kita datanya dikit banget ya, kayak kalau mau cari kayak data unbank underbank kayak berharapnya kayak Dex Research udah langsung ketemu, nggak ada, harus cari tahu sendiri. Oke, ini siapa orang-orang ini gitu kan. Terus jadinya akhirnya satu-satu, oke, low ekonomi berarti kalau ekonomi siapa sih di Indonesia yang atau kayak istilahnya yang lebih straightforwardnya kerjaannya yang biasanya cenderung akhirnya ekonominya masih rendah. Terus kayak literasi, orang yang rendah literasinya yang kayak gimana. Terus apalagi kayak gitu sih. Akhirnya kita pun beneran from the scratch harus Dex Research dan ngedefinisiin lagi sendiri. Dan tadi sih karena kekurangan data, biasanya pun kalaupun nggak ada data ya di Indonesia level nasional gitu. Terus ketika kita misalnya mesti nentuin research-nya di mana lagi gitu ya, data regional per provinsinya tuh biasanya nggak ada. Itu juga biasanya tricky lagi. Jadi memang di Indonesia masih agak susah sih untuk benar-benar bisa punya definisi yang tepat dan apa ya, kalau benar-benar mau ada database-nya yang udah ada gitu, kalau nggak research sendiri. Oke. Thank you, Anin, Uka. Ya, please Joseph, lanjut. Thank you guys. Ya, mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya nih ada yang nanya lagi. Oh ini Grace nih, berhubungan dengan tadi ya pertanyaan yang dari Instagram. Grace mau langsung ditanyain aja? Oke, aku bacain lagi ya. Oke, salam kenal semuanya. Nah, jadi mungkin sekalian curhat ya, karena kan tadi sempat disebut sama mungkin Mas Nathan juga, kalau ada stakeholder atau company yang idenya, yuk bikin mobile apps gitu kan. Nah, itu juga terjadi di company aku yang sekarang. Dan aku sebagai researcher juga menemukan masih sulitnya mereka mengadaptasi, kayak kita kan mau memperkenalkan ini loh ada cara yang baru
dalam kita melakukan mungkin pembangunan, konstruksi dan sebagainya. Cuma kan ternyata banyak juga nih yang nggak works gitu, bahkan sulit lah untuk tapi kita udah terlanjur bikin produk dan stakeholder juga minta kita add fitur baru. Cuma kan dilema juga ya sebagai researcher kayak harusnya kita kan take a step back dulu nih, jangan jump to solution gitu. Nah, agak sulitnya di situ sih. Ada saran nggak ya, Mas Mbak? Thank you. Nah, itu sepertinya sering terjadi ya yang seperti itu. Dari teman-teman Somia, kayaknya sih pernah ya mengalami. Ada yang mau membantu menjawab? Ini yang bikin Grace galau. Aku bisa start dulu kali ya, nanti yang lain nambahin. Sebenarnya kayak kita ada inovasi kan bisa dua sisi ya, antara mau nge-push inovasinya, kita tahu ini bagus, ini works, tinggal masalah quote-unquote marketing adopsi dari solusinya. Pertanyaannya adalah seberapa besar resource yang dipunya perusahaan untuk bisa nge-force inovasinya ini, karena sebagus apapun inovasi kalau tanpa ada marketing dan insentif juga agak susah ya. Kayak contohnya sekarang kita ada ride hailing, ada GoFood, ada food delivery gitu-gitu ya. Sebenarnya kita dikasih banyak insentif banget ya, vouchers, diskon yang akhirnya kita mau adopt untuk datang dan it actually works. But then again it's burning resources, a lot of resources kan. Yang jadi pertanyaan kalau ada resource-nya ya bisa dilakuin gitu ya. Terus pertanyaannya kalau nggak ada gimana yakinin stakeholder-nya? Mungkin kalau dari pengalamanku yang paling bisa adalah ya di quote-unquote stakeholder ditampal dengan data gitu ya. Bahwa data bisa ada dua, data secara kuanti, performa produknya bagus nggak gitu. Oh emang adopsinya rendah dan segala macam. Jadi stakeholder akan ngomong, diadopsinya dikasih tahu dong gitu. Dari itu kita bisa masuk ke data yang kualitatif gitu ya. Kita bisa nunjukin ini behaviornya orang kayak gimana sih sebenarnya gitu. Ya akhirnya kita bisa nunjukin kalau di kita bisa pakai klik video gitu kayak contoh yang Nathan tadi bilang mobile banking gitu. Kita bisa salah satu yang nge-force stakeholder-nya mengadop solusinya adalah saat ada video klip yang ngomong, Mas, gimana saya mau nabung ke mobile banking? Saya tuh penghasilan sehari cuma 100.000, dipakai segala macam udah sisa 10.000. Saya masukin ke banknya gimana gitu. Itu yang akhirnya ngebuat stakeholder realize, oh iya ya ada masalah fundamental harus di-solve dulu sebelum bisa masuk ke sana. Nah itu mungkin pertanyaannya perlu build evidence kali ya Grace ya. Apa yang bisa ngebuat stakeholder, kalau memang dari Grace percaya itu nggak bisa, bukan solusi yang tepat, mungkin build evidence-nya apa gitu. Karena balik lagi kita kan perlu menyampaikan data, nggak cuma data tapi juga komunikasi ke stakeholder ya. Mungkin yang lain ada tambahan? Ya, mungkin cerita dikit aja kali ya. Jadi kalau dari Somnia tuh kita sebenarnya suka bikin reels, tapi reelsnya bukan reels Instagram story, tapi reels responden gitu. Jadi kan kita tiap kali melakukan sesi kita rekam sesinya, kita coba bikin reels kayak rekaman-rekamannya gitu. Tadi kayak Uka bilang gitu sebagai evidence yang terjadi di lapangan tuh seperti apa gitu. Jadi ketika kita play itu ke stakeholder, mereka sadar gitu, oh itu ternyata dari para user-usernya banyak yang belum bisa adopsi ya gitu. Misalkan yang tadi kayak nggak punya uang atau kayak apa. Terus mungkin salah satu pembelajaran yang kita pernah lakukan juga adalah mungkin kalau tadi aku cerita tentang yang celengan itu, jadi sebenarnya yang celengan itu strategi kita bisa jual ke stakeholder. Salah satu adalah kita bilang ke stakeholder bahwa celengan itu diperlukan supaya orang tuh pertama kali mengenal bank dulu loh. Terus setelah mereka udah kenal celengan ini baru beberapa tahun ke depan kita akan introduce dengan aplikasinya gitu, dengan aplikasi perbankannya gitu. Dan mereka ketika mendengar itu kayak oh ya udah kalau gitu coba dulu aja celengannya, ntar baru beberapa tahun lagi coba untuk aplikasi perbankannya gitu. Jadi mungkin setelah kita gather data kita bisa sedikit memberikan alasan-alasan seperti itu gitu, kayak misalkan oh untuk dapat supaya aplikasi digunakan kita perlu melakukan step A dulu nih gitu, mungkin marketingnya atau mungkin ada ide lain gitu, ada solusi lain yang kita bisa bikin dulu sebelum mereka loncat ke yang mobile app-nya gitu. Jadi ya gimana caranya mungkin setelah dengan kayak gitu stakeholder juga merasa kayak oh ya udah ntar mungkin aplikasi bisa digunakan tapi beberapa tahun lagi, sekarang mungkin bisa ada solusi lain dulu yang ditawarkan. Ada lagi yang mau nambahin, Somia Friends? Jadi itu ya, kadang-kadang tadi kayak yang Nathan sama Uka bilang, kadang-kadang stakeholders tuh di Menara Gading gitu ya, mereka tuh
nggak melihat sebenarnya di bawahnya tuh kayak gimana gitu. Makanya tadi perlu dikasih evidence kayak gitu. Atau mungkin jangan-jangan kayak tadi yang Uka bilang gitu, pengen inovasi ide bombastis tapi sebenarnya resource-nya melempem gitu. Itu sama aja gitu. Gimana Grace, menjawab nggak? Iya, menjawab banget kok. Oke, berarti Thank you udah ya ya. semuanya. Thank you Grace. Iya. Ada lagi yang mau follow up mungkin dari tadi jawabannya dari teman-teman Somia? Nggak ada. Kalau ada yang mau nanya sama kayak tadi teman-teman yang sebelumnya bisa langsung feel free via chat aja ya. Aku balik lagi nih ke pertanyaan yang dari Instagram. Nah ini ada pertanyaan dia nanya dalam bahasa Inggris. Jadi kan katanya pemerintah Indonesia itu lagi gencar-gencarnya mendorong yang namanya financial inclusion gitu. Nah teman-teman Somia ini kan pernah melakukan beberapa project, beberapa juga masih yang ongoing ya di microsegment ini. Nah dari proyek-proyek tersebut, apa kira-kira yang bisa teman-teman kasih rekomendasi nih yang harus dilakukan pertama kali oleh service provider sebelum mereka meng-approach segmen ini? Mungkin tadi yang bisa jawab mungkin Anin sama Kevin kali ya. Nanti yang lain Nathan dan Uka bisa chip in. Feel free. Boleh. Apa ya, sebenarnya jawabannya udah dikebahas sih pas tadi pertanyaan yang dari Grace. Menurut aku yang harus dikonsider pertama kali empati sih. Empati ke segmennya gitu. Karena tadi ya biasanya oh ya udah bikin-bikin digital atau aplikasi gitu. Padahal terus tapi ya udah bikin-bikin aja mengharapkan mereka bisa sendiri padahal belum tentu. Oke, gitu-gitu kan. Atau kayak oh bikin-bikin bisa kali padahal kayak tadi nggak tahu kalau sehari-hari keuangannya mereka kayak gimana gitu. Jadi menurut aku beneran perlu empati dulu, immerse gitu ke kehidupan mereka sebenarnya kayak gimana untuk bisa relate sebenarnya dengan yang akan kita lakuin atau solusi yang coba kita bawa tuh sebenarnya relevan atau enggak buat mereka gitu. Karena sebenarnya kalau so far dari aku beberapa project mereka tuh nggak pakai satu, kadang emang mereka benar-benar nggak tahu ya, sama sekali nggak tahu produk itu eksis gitu. Makanya sebenarnya sosialisasi edukasi itu jadi penting gitu. Itu satu taunya, kedua yang tentu aja nanti terus jadi harus bahasnya tentang diajarin cara pakainya karena nggak bisa mengharapkan kayak mungkin yang udah literasinya tinggi atau kayak kelas meet up yang kayak udah dikasih aplikasi nanti juga mereka bisa pakai sendiri, belajar sendiri, nggak bisa kayak gitu kalau kalau ke segmen ini. Terus juga tadi apa ya satu lagi aku sampai kelupaan. Itu tentang bisa nggak bisanya dan relevan. Yang kedua berikutnya kadang-kadang ya emang nggak relevan use case-nya buat mereka sih gitu. Entah karena satu kalau ngomongin digital kadang-kadang digital ekosistemnya di tempat mereka belum kebangun ya, khususnya biasanya di rural karena kebanyakan kalau aku lihat digital ekosistem tuh masih urban centric banget gitu. Jadi ketika mengharapkan mereka misalnya di desa mana untuk pakai gitu, ya susah. Misalnya wallet gitu ya, bolak-balik ke Alfamart, Indomaret, mungkin Alfamart Indomaretnya juga nggak sedekat kayak kalau di Jakarta gitu kan, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi beneran satu empati, terus menurut aku kalau masuk ke segmen ini harus ready untuk benar-benar hand holding mereka sih, nggak bisa yang beneran ngarepin mereka bisa belajar perlu diedukasi dan hand holding dari customer journey atau user journey-nya gitu. Mungkin Kevin mau nambahin, Kevin? Setuju banget sih sama Anin, kayak untuk harus lebih empati juga sih sama microsegment. Terkadang mungkin kayak tadi Ardi udah sebut ya, terkadang solusinya kita tuh kayak tier one centric banget gitu, tapi nggak ngelihat lagi kehidupan di grassroots tuh kayak apa gitu. Kayak kadang-kadang cuma ngomong kayak, iya kok saya ngelihat kalau di desa banyak banget yang udah pakai HP buat nonton YouTube gitu. Tapi padahal kan sebenarnya kalau kita pikir nonton YouTube sama nabung pakai digital apps itu kayaknya kan dua hal yang berbeda ya. Kayak kadang-kadang kayak mulutnya pengen dicabein gitu kalau ngedenger orang ngomong kayak gitu. Yang kalau entertainment itu kan maksudnya short term commitment, tapi kan kalau sebenarnya kalau nabung pakai digital apps itu kan sebenarnya butuh sebuah trust ya terhadap organisasi tersebut gitu untuk saya bisa menaruh duit saya ke organisasi tersebut. Kadang-kadang orang tuh nggak
apa ya, nggak memikirkan nuance kayak gitu sih di yang ada terjadi di grassroots. Simply karena ya mereka pakai HP, mereka pasti mau pakai financial apps gitu. Kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang ya, sering banget itu miss sih kayak gitu. Itu sih mungkin kalau dari aku. Iya, benar banget sih, karena bukan masalah aplikasinya gampang atau nggak dipakai ya, tapi ada persepsi barrier yang perlu di-break gitu loh. Karena nggak beda sama kita yang, oh ya udah nyoba, kalau duit hilang 100.000 ya udah gitu. Mereka 100.000 bisa makan 3 hari atau seminggu aja. Itu yang mungkin jadi bedanya ya, risk-nya gitu. Iya. Iya. Oke, jadi ada barrier yang perlu ini ada yang mau nanya lagi nih. Oh, pertanyaan panjang-panjang. Zahra, silahkan waktu dan tempat. Langsung ngomong aja Zahra. Lagi males baca. Kak, suaraku kedengeran nggak ya? Berisik nggak? Kedengeran kok. Oke. Sorry kalau agak berisik ya. Jadi aku mau nanya mungkin tapi lebih jump ke fase ideation kali ya. Jadi kan aku beberapa kali baca artikel dan pernah juga ada sesi sama Somia dari company aku, dan aku amazed sama cara workshop atau ideation-nya gitu di Somia. Jadi aku pengen tanya sih Kak, kalau dari Somia sendiri saat ada kayak workshop atau ideation gitu, ada kayak framework-nya nggak ya, atau ada tips nggak sih dalam nentuin metodenya atau framework-nya gitu, dan apakah kalau misalnya case itu ditaruh di yang terkait microsegment itu ada perbedaan nggak sih dalam persiapannya gitu. Thank you. Harusnya bawa Michelle nih si Ratu Workshop. Tapi mungkin buat ngejawab yang tadi ya, kayak sebenarnya ada nggak sih metode atau framework yang baku kalau yang namanya bikin ideation workshop, dan semoga lu nggak benci gue ya, tapi sama ini kalau misalnya kita ditanya ada golden standard nggak sih, tapi jawabannya selalu nggak ada, tergantung case, tergantung project, tergantung produk, dan tergantung bisnis gitu. Jadi iya sih, kayak mungkin kita emang agak rada susah ya kalau misalkan kayak bisa bilang this ideation framework works for everyone gitu. Karena biasanya memang kalau misalkan workshop dengan stakeholders, mungkin kita juga harus lihat lagi dari kebudayaan stakeholdernya. Orang-orangnya terbiasa nggak sih untuk melakukan brainstorming atau generate ideas? Terus mereka punya waktunya nggak sih? Karena terkadang tuh ada beberapa kebudayaan perusahaan yang kita cuma mau ada meeting maksimal 30 menit, nggak boleh lebih dari itu. Terus itu kan berarti juga sebenarnya secara agenda, secara apa yang mau diedit dan segala macam itu pasti akan berbeda dengan kantor dengan kebudayaan yang lainnya. Kalau ideation dengan user itu juga sama. Kita harus lihat lagi punya asumsi dengan user-user tersebut gitu. Kalau misalkan ideation dengan user Gen Z mungkin berbeda dengan ideation dengan yang high net worth income. Itu beda lagi sama yang ibu-ibu, biasanya mungkin lebih gampang ya kalau ibu-ibu, karena biasanya ngedumbalnya lebih banyak gitu. Jadi, sorry banget, nggak ada golden standard for that, tapi memang harus kayak ngeliat lagi dari case by case. Itu mungkin jawaban dari aku, Zara. Kalau teman-teman yang lain mau nambahin, boleh. Iya, benar banget sih yang diomongin Kevin. Tergantung case by case-nya. Tapi mungkin aku bisa share dikit beberapa. Kita perlu tahu kan kayak workshop itu tujuannya buat siapa gitu ya, siapa yang akan hadir. Kayak contohnya nih, saat kita ngobrol sama organisasinya nih, ini organisasinya tipikal yang birokratik banget nggak ya gitu, sangat menjunjung hierarki nggak? Kalau emang iya, mungkin perlu kita pisahin nih, ideation workshop sama tim operasional, sama ideation workshop sama tim yang head-headnya. Karena kalau kita campur, nanti yang operasionalnya tergantung Bapak aja ngomongnya apa gitu. Jadi kita perlu lihat nuance itunya ya. Atau kayak oh ini tipikal organisasinya organisasi yang sangat hands on, pengen chip in, pengen bener bisa diajakin ideations, atau yang tipikal kasih datanya nanti kita kasih feedback gitu. Kan itu akan jadi dua hal yang berbeda approach-nya. Kalau yang hands on kita bisa bawa insight dan ide mentah kasarannya gitu ya. Nanti kita bisa ide bareng-bareng. Tapi kalau yang tipikal yang nggak terbiasa, mungkin kita harus agak sedikit polish ya, dalam artian udah ada insight-nya, ada beberapa ide yang udah kita pikirin, udah lumayan polish, kita nanya, kalau ini feedback-nya dari teman-teman gimana? Ada problem nggak dari sisi operasionalnya? Jadi di-treatnya jadi sangat berbeda ya. Nah itu balik lagi tergantung nuance culture organisasi yang kita ajak additional workshop seperti apa. Jadi kadang-kadang sebenarnya justru kalau kita pakai satu framework standar, justru malah jadi limited ya, restricted gitu.
nggak bisa bikin manuver yang fleksibel. Zahra gimana menjawab nggak? Paling ada follow up question lagi Kak, satu. Berarti berarti selama ini Somia sebelum melakukan itu dengan stakeholders atau user dari tim kalian sendiri gitu, ada kayak ngelakuin exercise dulu kah? Dan kalaupun iya, apakah working bareng tim gitu atau sendiri atau gimana? Biasanya kita coba untuk ngerancanain workshopnya, kita coba reflect ke workshop dengan audience dan produk yang similar. Kira-kira pembelajarannya apa sih dari yang sebelum-sebelumnya? Kayak misalkan kalau produknya itu financial loan gitu misalkan. Kira-kira ada nggak ya kayak dari yang dulu-dulu project-project financial loan juga, terus yang memiliki culture perusahaan yang mirip. Kita coba pembelajaran dari sama. Itu yang pertama. Sama yang kedua, biasanya kita coba akan ngelakuin pilot ke teman-teman kita sendiri. Walaupun mungkin nggak akurat ya secara profil audience, tapi setidaknya kita udah kayak mulai bisa sedikit lebih pede lah dengan how we conduct the agenda. Mungkin itu kok dari aku. Ya, nambahin tips mungkin kalau di kita biasanya saat kita work sama klien, kita ada apa yang kita sebagai core teamnya klien gitu ya, bisa nempel sama kita nih, kayak kita progress report sama dia, kita kalau nanya teknis sama dia, nah itu jadi bolonya kita gitu ya, kita nanya, ini kalau kita nanti akan ngadain workshop, culture-nya si bapak-bapak ini atau ibu-ibu ini akan seperti apa ya. Nah itu mungkin dari tadi Zahra ya, Zahra juga bisa ngeliat nih, yang tahu audience workshop-nya siapa gitu. Dan tebak-tebakan culture-nya kayak gimana ya, bapak ini biasanya lebih suka yang seperti apa ya. Kalau kita bisa kenal audiensnya, kita bisa ngerancang si workshop-nya sesuai dengan audiens yang kita ajak ngobrol sih. Iya, mungkin selain minta bisikan-bisikan tim dynamics-nya dari core team, biasanya juga ini ya, ngelihat kan kadang kita kalau ideation workshop ada challenge yang atau how might we yang kita udah siapin gitu ya. Mungkin bisa dilihat juga, tadi saya balik lagi ke sebenarnya ke ngertiin audiensnya. Kira-kira untuk how might we itu atau challenge itu lebih relevan kira-kira diambil oleh tim yang mana sih untuk ngerjain gitu, atau berhubungan dengan tim yang mana aja untuk kayaknya bisa nih bakalan banyak ide-ide atau lebih ngertiin tentang suatu challenge yang specific challenge yang kita punya gitu sih. Oke. Udah menjawab Zahra? Udah Kak, thank you Kak Kevin, Kak Uka sama Kak Anin. Thank you juga Zahra. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih panjang-panjang. Mungkin nanti kalau waktunya sempat kita masih bisa 1 pertanyaan, tapi kita jawab dulu nih ya yang udah ngantri. Dari Anggun, mana Anggun? Halo Anggun, Anggun Cipta Sasmi. Mana orangnya? Aku bacain aja ya. Jadi dari Anggun bertanya nih, mau nanya lanjutan dari ceritanya Nathan soal suggestion, celengan, dan vision ke depannya gimana. Gimana biasanya Somia mendapatkan buy-in long-term suggestion ke stakeholders? Seringkali stakeholders akan mencari the low hanging fruit solution. Nah itu tadi pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, dia penasaran kalau Somia happen to apply behavioral change analysis dalam suggestions-nya. Jadi kita pakai itu atau enggak. Ini yang pertama Nathan dulu kali ya. Ini mau tanya soal buy-in long-term stakeholders. Oke, mungkin sekalian tadi jawab pertanyaannya Zahra dikit juga, ini nyambung habisnya ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan biasa emang kalau Somia melakukan ideation gimana sih? Mungkin tadi kan teman-teman semua udah cerita, tapi basically itu yang kita lakukan adalah kita show yang kita dapatkan di lapangan gitu. Kita kayak kita kasih lihat yang tadi ya kayak insight-insight di lapangan apa aja. Kita bikin video-video cuplikan-cuplikan dari lapangan tuh ada apa aja supaya si stakeholder-nya bisa empathize gitu dengan yang terjadi. Nah setelah itu gimana cara mendapatkan ide yang disukai oleh stakeholder? Caranya adalah biar stakeholder yang bikin idenya sendiri gitu ya. Karena ya kan kayak tadi teman-teman Uka, Kevin dan Ani bilang gitu, kita banyak ngobrol dengan banyak division, melakukan workshop sama mereka. Jadi sebenarnya kebanyakan ide yang ada yang Somia lakukan tuh bukan ide dari konsultan ya, tapi ide dari kliennya sendiri dengan kita lakukan workshop ideation dan juga dengan kita show resultnya. Karena ide dari mereka sendiri, dan di situ biasa kita ntar ada voting, dan setelah ada voting kita juga ada discussion antara tim-tim yang ada di sana, supaya mereka tuh bisa tahu, bisa bilang kayak, wah kalau ide ini bagus, kurangnya apa? Kalau ide ini kurang bagus, di-improve gimana? Kalau ide ini udah pengen bisa kita implement, gimana sih cara implementnya? Apakah melawan regulasi atau enggak gitu? Jadi
itu kita banyak melakukan workshop dengan klien, karena itu jadi ya mereka sebenarnya yang mikir idenya sendiri, dan karena itu mereka suka dengan idenya mereka sendiri. Nah, tapi selain itu kita juga harus show data-data, dan juga setelah mereka udah bikin ide, ya biasa kita akan bantu testingin gitu ke lapangan. Kira-kira ide ini bisa diimplement apa enggak sih? Dan ya ketika misalkan kita melakukan yang tadi, yang prototyping ke beberapa tempat gitu, implementasi di tempat-tempat tertentu, kita coba bawa datanya juga sih, bawa data kembali, apakah ini bisa diimplement atau enggak. Nah, kalau misalkan untuk yang behavior change analysis nih sebenarnya kalau kita tuh biasa memang bikin solusi tuh untuk ngelihat kayak mungkin sampai 5 tahun ke depan aja gitu kali ya. Kita lihat dulu dari orang-orangnya tuh kayak gimana. Tapi setelah itu misalkan nanti ada perubahan behavior, ya mungkin itu bisa jadi next project gitu kali ya, biasanya kita sama mereka, karena ya memang perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi gitu, jadi kita nggak susah sebenarnya anticipate itu, cuma mungkin karena itu makanya kita perlu ada yang namanya evaluatif gitu ya, jadi tiap hal-hal yang kita buat memang harus dievaluasi agar semakin keep up sama kebutuhannya, dan mungkin saat nanti udah nggak keep up ya bisa kita gantikan dengan ide atau solusi baru. Oke, mungkin gantian. Silakan. Nambahin dikit deh, Mundur. apa namanya? Oh ya, sorry, aku mau nambahin juga ya. Selain dilibatin di workshop, sebenarnya kita juga biasanya udah ngelibatin mereka dari benar-benar awal project sih. Jadi biasanya kita ada namanya stakeholder interview di awal. Selain buat kita sendiri, kita kan topik biasa beda-beda kan tiap ngeriset. Jadi tiap riset atau project baru kita pasti harus ngertiin lagi konteks di project itu atau produk atau service itu kayak gimana. Jadi kita biasanya di awal-awal tuh selain sama core team juga ngobrol nih sama terutama si dewa-dewinya gitu ya istilahnya, stakeholder yang akan jadi decision making-nya gitu. Jadi selain buat kulonowon, buat ya sowan gitu kan, buat PDKT juga, buat ngertiin visionnya mereka gimana sih, dan juga ngertiin si service providernya juga gitu ya, dan servicenya gitu. Jadi itu biasanya jadi, dan kita jadi bisa juga capture sedini mungkin gitu, oh nih concern bapak-bapak ini atau ibu-ibu ini di high level tuh apa sih gitu. Jadi mungkin nanti selama proses projectnya ke depannya kita bisa kayak keep it in mind, dan begitu kita harus menyampaikan hasilnya kita udah tahu nih, oh bapak itu kemarin ngomong begini berarti kita harus kayak gimana ya gitu. Itu sih. Yang pertanyaan berikutnya tuh, kalau soal behavioral change analysis, ada yang mau jawab? We are not a psychologist, kayaknya kita bukan expert untuk menjawab itu. Tapi mungkin mau sedikit nambahin juga ya, dan soal untuk behavioral change analysis ini. I mean, mungkin maksudnya kayak behavioral change supaya stakeholder-nya itu tuh lebih, maksudnya lebih mau ngedengerin kita kali ya. Mungkin if I have to assume kayaknya dia maksudnya tuh kalau gimana kemudian dalam long term dia berubah gitu loh. Jadi misalnya in the beginning dia maunya seperti apa, terus kemudian ini mungkin lebih ke antisipasi kayaknya pertanyaannya gitu ya, antisipasi behavior dari usernya kalau tiba-tiba dia berubah gitu, belok. Definitely not an expert on that, jadi kayaknya gue nggak bisa jawab. Tapi mungkin apa ya, kalau tadi kan Uka, Nathan dan Anin tuh lebih kayak ngebahasnya kayak, oh ya kita coba involve mereka ke proses, dan berharap terkadang tuh kayak, bukan terkadang ya, kita sering banget tuh sebagai researcher sangat ingin kita didengerin, jadi kayak, oh sesimpel kayak, oh masalahnya ini, solusinya ini, udah lu diem aja dengerin gue. Sering banget tuh kayak gitu, tapi sebenarnya tuh sering banget kita lupa ya kalau sebenarnya stakeholder ini emang punya ego, mereka punya hidden agenda dan segala macam gitu. Jadi ya to tackle that, terkadang emang sedikit harus agak main di luar dari riset, which means terkadang harus mainnya politik atau mungkin di level emosional di luar dari risetnya gitu. Let's say contoh, bisa nggak sih mungkin kita temenan sama si levelnya? Jadi kayak kalau misalnya kita ngomong, mungkin kayak kita bisa lebih dengerin, atau mungkin kayak bisa ajak makan, atau mungkin
nggak harus si levelnya langsung, tapi someone in the proxy, kayak mungkin teman baiknya dari si level yang bisa kita deketin supaya bantu ngebisikin hasil risetnya kita. Something like that. Terkadang, bukan terkadang ya, sering banget emang ya kita nggak bisa yang kayak expect permasalahannya ini, solusinya ini, kayak ngomong sama robot gitu kan nggak bisa ya. Mereka juga punya their desire and ego untuk hal-hal seperti itu. So sometimes outside of the research work itu juga yang mungkin harus strategi. That's for Iya, me. benar sih, karena kita ngeliat kadang orang yang punya power gitu ya, kadang pengen flex their power as well kan. Gue jadi ingat ini sih, Kevin cerita, gue jadi ingat dulu Yoel pas gue lupa di Tiket apa di Bukalapak, setiap kali dia mau implement sesuatu yang besar banget, dia akan ngunjungin beberapa divisi, head divisinya yang mungkin akan impact sama policy barunya. Bukan untuk, tapi minta pendapat, ini gue akan ada ide seperti ini, kalau dari divisi lo, concernnya apa, masalahnya apa. Dan itu dilakuin sebelum actually the policy is being rolled out massively gitu. Jadi ketika dia udah ngunjungi cerita satu, ketika ada meeting besar, itu nggak di-challenge rame-rame gitu loh. Karena dia udah visi satu-satu, udah dengerin concern-nya mereka apa. Karena kadang-kadang tiap divisi itu ya butuh didengar juga ya concern-nya apa yang kalau kita ujuk-ujuk bikin inovasi gede tuh kayak, itu jadi kerjaan gue selama setahun ini tidak berarti buat lo gitu. Kadang-kadang impact-nya ke sana juga kan. Mudah-mudahan menjawab ya tadi yang bertanya Anggun. Ini kita udah molor jauh dari schedule-nya. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Ini dari Sena Ana. Ada Sena Ana orangnya? Mau ditanya langsung atau mau aku bacain? Aku bacain aja ya. Hi everyone, mau tanya, biasanya kita melihat stakeholder yang close-minded, ini tadi udah sempat disinggung ya, ada di Menara Gading. Bagaimana jika kondisi itu justru terjadi, wow, dari tim research atau desainnya? Oh, udah pakem ya, agak nggak fleksibel. Di mana hasil research-nya kurang impactful dan tidak memberikan POV yang luas. Sehingga hasil research-nya banyak yang kurang valuable. Oh, jadi nggak guna gitu ya. Pertanyaannya, gimana secara objektif mengkomunikasikan hal tersebut ke tim design research? Oh, ini ngomongin komunikasi ya, internal gitu ya, untuk tetap menjaga kolaborasi. Just wonder how to effectively communicate from researcher to other researchers. Thank you. Nah, gimana nih? Researcher to researcher, pernah gontok-gontokan? Mungkin ini yang lain tambahin ya. Itu kadang emang agak susah ya, karena kita punya background masing-masing, punya ini masing-masing. Cuma kalau mungkin di kita minimalisirnya, we're not saying that we are perfect ya. Kita juga banyak celahnya. Yang kita lakuin adalah kita sebelum mulai riset project-nya, kita ada yang disebut sebagai pre-flight kalau di Somia, di mana kita coba komunikasiin ini project-nya apa yang mau di-achieve, apa yang concern-nya apa masing-masing, kira-kira ada challenges nggak dan segala macam. Dari situ kita bisa agree dulu di depan, baru kalau ada masalah kita bahas lagi di tengah jalan. Mungkin, but again it's not, sometimes ya tengah jalan masih ada yang namanya manusia ya, pasti ada perbedaan pendapat dan segala macamnya. Cuma mungkin itu ya, ada bikin sesi yang dimana bisa saling share alignment di situnya kali ya. Kalau nggak tahu nih kalau dari Nathan dan Kevin gimana? Iya, sama sih sebenarnya mungkin apa ya, harus ada beneran frequent check-in gitu ya. Jangan sampai juga kayak baru ketahuan atau baru kelihatan kurang nih hasilnya di akhir gitu kan, which is kalau udah kejadian kayak gitu juga jadi susah ya, nggak bisa dibenerin gitu. Jadi kita biasanya mungkin bisa starting untuk build budaya reflect ini ya, check in untuk kayak evaluasi, reflection gitu-gitu ya. Kebetulan di Somia kita ngelakuin itu gitu ya. Bisa ya either bisa kayak mungkin kayak kalau dari 3 round di tiap one round gitu yang kalau nggak mau terlalu banyak, atau mungkin emang ada weekly check in ke tim gitu. Jadi kalau ada ini kayaknya masih kurang digali, kurang deep atau apa tuh, di situ kesempatannya untuk disampaikan gitu. Dan untuk nge-build ini juga sih budaya
namanya juga kalau menurut aku project riset terutama itu project team ya. Jadi beneran kayak kalau ada kekurangan apa, either secara teknis, misalnya moderasi research-nya atau mungkin lebih ke research approach atau strateginya didiskusiin bareng gitu sih. Kita biasanya selalu ada sesi kayak, oke, apa yang sudah bagus dilakukan dan apa yang perlu ditingkatkan. Di setiap kita ada sesi reflection itu sih. Jadi kalau udah terbiasa bahas diskusi itu, hopefully kayak pembicaraan-pembicaraan tentang kalau ada yang perlu ditingkatin dan lain-lainnya harusnya lebih udah mulai terbiasa gitu ya. Lebih smooth ya jadinya ya Anin ya. Karena sering ketemu istilahnya gitu ya, emang diagendakan. Oke. Mungkin aku nambahin dikit. Jadi ya mungkin kita akan buka nih salah satu kunci suksesnya Somia selama ini dalam bekerja adalah kita selalu nyuruh kliennya ikutan kerja sama kita gitu. Jadi ya kalau sama klien tuh kita hampir selalu minta gitu timnya kalau misalnya untuk riset yang gede ya biasanya kayak 2 orang nih biasa dari timnya mereka atau 1 orang lah minimal untuk selalu ikut risetnya kita. Jadi kliennya ini bakal ikut ke rumah responden, bakal ikut ya semuanya gitu. Bahkan kita kalau bisa bagi tugas sama mereka, kita bagi tugas gitu ya. Kayak mungkin mereka ada beberapa konsep yang mereka kerjain. Nah, ketika mereka involve mereka, ya jadi yang pertama, yang mereka merasa punya proyeknya juga gitu. Dan mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk membuat proyek yang sukses. Dan yang kedua, ketika mereka memang udah beneran ikut sama kita ke lapangan gitu, dan mereka ngelihat kejadian aslinya seperti apa, kan kita sama-sama lihat. Jadi ya mereka mau nggak mau harus setuju dong gitu sama kita, karena sudah melihat keadaan yang sesuai di lapangan. Jadi mungkin kalau misalnya ada tim research yang susah setuju sama kita, ya ajakin kerja aja gitu kali sama kita, ajakin ke lapangan juga supaya mereka bisa melihat apa sih yang beneran kejadiannya. Oke. Sena Ana seru banget sesinya. Oke, thank you Sena Ana. Kayaknya udah cukup ya untuk pertanyaannya di sesi yang kali ini. Mungkin bisa balik ke slide-nya, ada sedikit tambahan. Jadi ini kita mau reminder aja sebenarnya. Jadi kan buku yang pertama yang tentang finance itu udah launching. Nanti kita akan ada buku yang berikutnya. Ini ngomongin tentang tech and telco adoption. Jadi teman-teman kalau mungkin yang tertarik, merasa terbantu dengan buku pertama kita, bisa stay tune di sosial media kita untuk tahu kapan update launching buku berikutnya ini. Habis itu, udah next. Udah selesai ya? Kita foto dulu. Ya, kita foto dulu. Ayo, silahkan teman-teman, mohon nyalakan kameranya. Mungkin cuma berapa detik aja. Ada yang belum mandi mungkin. Hari Sabtu nggak apa-apa lah ya. Oke. Yuk, foto yuk. Mungkin Rai bisa ikut bantu foto, Rai, untuk di posting. Yes, bisa. Oke, kalau gitu kita mulai foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya apa ya? Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, kalau gitu mungkin kembali ke Jo. Oke sih, thank you. Udah kan ya? Kalau Udah, nggak salah. bisa ditutup aja Jadi sesinya. nanti teman-teman kalau mungkin belum follow sosial media kita, boleh follow. Nanti biasanya kita kalau ada event-event Somia Talk atau apapun, kita akan publish di sosial media kita. Jadi terima kasih untuk hari ini karena sudah bergabung, baik teman-teman yang gabung dari Loket maupun teman-teman yang dari universitas. Semoga sesi kita kali ini bisa membantu. Mohon maaf tadi sedikit agak molor mulainya dan closingnya. Itu aja dari teman-teman Somia, juga mengucapkan terima kasih dan enjoy your weekend. See you kapan-kapan. Dadah. Bye-bye. Dadah. Bye, Thank thank you. you. You guys. Thank you all. Semoga bermanfaat.